Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas tentang soal latihan mengenai heat dan energi. Jadi heat and energy ini adalah konsep fisika yang harus kalian kuasai di kelas 8. Nah, bagaimana soalnya? Soalnya kalian boleh unduh atau download di link yang sudah saya berikan di kolom deskripsi. Jika kalian mau print terlebih dahulu, silakan dan kita akan sebentar lagi masuk ke dalam soal pembahasannya. Oke, kita akan lihat langsung di soal nomor yang pertama ya, guys. Soal nomor yang pertama itu, oke, ini dia ya. Kita akan baca ya soalnya ya. The correct order for substances which have bigger heat capacity than the lower one is, nah oke, ini sebenarnya soalnya multiple choice, tapi kebetulan multiple choice-nya itu tidak ada. Nah, saya berikan saja catatannya dan sekaligus untuk jawabannya. Nah, dari tabel ini sebenarnya bisa dilihat object or substance with bigger heat capacity itu adalah water ya. Water itu 4187 ya. Jadi water paling besar dan yang paling kecil adalah lead 130 ya. Jadi kalau kalian lihat di sini pilihan di soal aslinya itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi jawabannya dari paling besar adalah water. Terus kita lihat di sini ada aluminium dan copper seperti itu ya. Rasanya nggak terlalu susah karena kalian tinggal lihat dari tabelnya. Alright, next questions. Number 2, from the table, choose the correct statement below. Nah, ini correct statement ini adalah definisi dari specific heat capacity. Ya, jadi nanti kalau kalian ulangan, kalian akan mendapatkan berbagai macam banyak definisi. Nah, kalian pilih yang paling tepat. Di sini yang paling tepat adalah yang B. So, 387 joule of the heat energy is needed to make 1 kilogram of copper to heat up by 1 degree Celsius. Jadi di sini harus disebutkan 1 kilogram dan 1 degree Celsius ya. Yang lain hanya menyebutkan salah satunya aja, tapi yang betul adalah keduanya. Kalian lihat yang di A itu hanya 1 kilogram, yang C 1 derajat Celsius, dan yang D 1 derajat Celsius ya. Kurang tepat, yang betul adalah yang B. Oke, itu definisinya dari specific heat capacity ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya soal nomor 3, guys. From the data below, which substance doesn't need more heat? Does need more heat ya. Sorry kalau saya salah baca. Jadi, does need more heat, increasing temperature of 2 kg water by 10 degrees Celsius or increasing temperature 3 kg olive oil by 12 degrees Celsius. Nah, formula yang kalian harus pakai adalah formula seperti ini ya. Q equals to M dikalikan SHC dikalikan delta T. Kita akan hitung 2 kali untuk yang water dan olive oil ya. Datanya untuk SHC kalian bisa lihat yang ada di tabel ya. Untuk water 4200, kalau olive oil itu 1900 dengan masing-masing mass dan change in temperature-nya ternyata didapatkan jawabannya adalah di sini kalau kalian lihat yang need more heat adalah water ya. So yang ini ya, 2 kg water. Oke, lanjut untuk nomor 4, ini masih relate dengan tabel nomor 3 ya. 5 kg of this substance need the heat energy in the amount of 25,000 joules to increase its temperature by 5 degrees Celsius. Now, what substance is that? Nah, berarti substance-nya apa? Nah, kalau kalian lihat, kalian harus menggunakan formula yang sama, cuma nanti kita harus cari SHC-nya. Bagaimana cara mencari SHC? So, you have to divide the Q, the heat, divided with the mass, multiply with the change in temperature. Ya, seperti ini ya. Jadi Q dibagi M kali delta T. Nah, berarti tinggal dimasukin datanya Q-nya 25.000, mass-nya 5 kg, delta T-nya 5, dan dapat 1.000. Nah, 1.000 ini kamu compare lagi ke table yang ada di nomor 3. Jadi, oksigen jawabannya ya. Bisa dilihat dari situ. Oke, itu penjelasan untuk nomor 3 dan nomor 4 ya, guys. Oke, next. Kita ke nomor selanjutnya, nomor 5. Nah, ini ada heating cooling graph below shows the temperature increment of 4 heated substance. Jadi ada 4 substance, yaitu A, B, C, D. Dan masing-masing menggunakan heater yang sama. Waktu yang sama dari menit pertama sampai menit keempat ya, guys. Ya, kalau kamu lihat di sini ya. Menit ke-1 sampai menit ke-4 sama semuanya. Dan kita diminta menebak atau
Ya, kira-kira nih substance A dan yang C ini yang mana dari keempat pilihan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini berlaku relasi ya, hubungannya. Jadi kalau change in temperature-nya itu makin tinggi, maka specific heat capacity-nya dari objek itu dia semakin rendah. Kalau change in temperature-nya rendah, maka specific heat capacity-nya tinggi, seperti itu. Nah, kalau kamu lihat di sini, A adalah change in temperature yang paling tinggi. Itu berarti objek A paling lowest ya. Kalau kalian lihat, perhatikan change in temperature A itu paling biggest ya. Berarti sebenarnya specific heat capacity-nya A itu yang paling smallest. Dari sini yang paling smallest adalah lead. Ini sudah pasti objeknya si A ini. Jadi lead, nah ini ada dua pilihannya antara copper atau iron. Nah, kamu harus bandingkan ya. Di sini kalau kamu bandingkan yang kita lihat aja yang berikutnya B. Nah, B itu kan dia nggak terlalu besar. Berarti sebenarnya setelah lead yaitu copper. Jadi yang betul jawabannya adalah lead dan iron seperti itu ya. Jadi lead dan iron. Jawabannya adalah lead dan iron. Oke. Kalau kalian merasa saya ngajar terlalu cepat, seperti biasanya boleh pause video ini ya. Jadi bisa ngikutin speed kalian. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6 ya guys. Oke, two bar graph. Jadi kalian harus bisa membaca bar graph. Bar graph sebelah kiri, temperature before heated. Ya, saya zoom out di sini, zoom in. Bar graph sebelah kanan, temperature after heated. Ya, ada 4 different liquids, warnanya beda-beda. Nah, from this graph, which liquid does have the smallest SHC? Nah, kamu harus kuasai konsep yang tadi ya. Jadi kalau SHC-nya mau paling kecil, it means change in temperature-nya harus paling besar. Ya, jadi kalau kayak begini, kamu harus hitung dulu masing-masing change in temperature-nya, guys. Jadi liquid yang di sini namanya PQRS. Nah, kamu harus kurangi temperature after heated dikurang temperature before-nya. Di sini kamu harus make sure angka-angkanya yang kamu lihat betul ya. Di sini 60 ya. 60 dikurangi 25, ini 35. Nah, kamu hitung ya, ini yang Q 45 kurang 45. Ini not to scale ya guys, hati-hati ya, not to scale ya. Kalau kamu lihat yang kuning, masa after heated-nya lebih kecil daripada yang sebelah kiri ya. Itu sama guys sebetulnya ya. Kalau kamu lihat itu skalanya itu sama guys. Coba ya. Kalau dilihat ini sama ya guys. Ini kan 45 yang kuning, yang ini juga 45 loh. Jadi change in temperature betul 0 ya. Itu not to scale, hati-hati sekali lagi ya. Jadi intinya kalian hitung dan kalian pilih kalau kalian mau specific heat capacity yang smallest itu berarti change in temperature paling besar, yaitu yang P ya. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, ini membaca graph untuk menentukan melting point dan boiling point dari kedua liquid. Nah, seperti biasa untuk melting point itu yang ada di bawah ya. Jadi kalian bisa lihat melting point M, ya M itu yang biru, M itu melting point-nya 30, tapi boiling point M itu 80 derajat. Itu nggak ditanya sih ya, cuma kalian harus tahu ya. Melting point untuk liquid N itu yang liquid N itu yang merah itu adalah 60, nggak ditanya, tapi yang ditanya kalau liquid N itu yang boiling point yaitu 100 ya guys. Oke. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8 ya guys. Nomor 8 masih pakai heating graph dari soal nomor 7. Kita diminta what is the state of liquid M at 70 derajat. Nah, liquid M yaitu yang biru waktu 70 derajat di sini nih, sekitaran di sini ya. State itu maksudnya tuh dia lagi fase apa? Padat, cair, atau gas. Nah, kelihatan kalau di tengah-tengah di sini ya, itu sedang bukan melting atau boiling, tapi dia sudah berada pada fase liquid ya. Jadi jawabannya adalah liquid ya. Dia air ya, air 70 derajat. Itu untuk jawaban yang nomor 8. Nah, nomor 9, from graph, number 7 ya, assume both liquid are heated using the same heater and have the same mass. Liquid that has bigger SLH of melting is liquid M or N. Jadi untuk menentukan which liquid has a bigger SLH of melting, kamu harus lihat part bagian yang meltingnya. Nah, jadi yang ini atau yang ini.
pas part meltingnya ya. Nah, yang paling besar SLH-nya means dia butuh need more time. Jadi kalau liquid dengan bigger SLH need more time. Jadi dari sini yang need more time adalah yang warna biru ya. Jadi pasti liquid M karena dia lebih panjang garisnya ya. Oke, lanjut ya guys. Kita ke nomor 10. Which process does show the change of substance from liquid state to solid state? Nah, ini jadi dari liquid, ini membeku sebetulnya ya, dari cair ke padat. Ini adalah yang DE ya. Oke, nggak terlalu susah. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 11, guys. Oke, ini ada definition dan illustration ya. Observe the table of heat transfer method below. The correct answer for A, B, and C is, oke, ini sepertinya pilihan ganda ya. Jadi, untuk B, oke, ini sorry ya, ini jawabannya A itu convection, B radiation, dan C conduction ya. Oke, jadi itu definition dari convection, radiation, conduction. Kalian boleh hafalin, siapa tahu mungkin keluar di esai, jadi bisa sambil dicoba-coba ya. Oke, next untuk yang nomor 12, ini juga pengertian ya guys. Nah, di sini olive oil with SHC 1900 joule bla 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 and vegetable oil with SHC bla 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 differ in how they are made, their best culinary use bla bla bla. Oke. Nah, in summary use bla bla bla. Oke ya. Nah, using physics concept, which one is the correct statement? Nah, to find the correct statement, we have to check one by one ya. From this, kalian bisa perhatikan ya. Correct statement di sini, kalian bisa pasti tentunya related dengan ini SHC-nya. Nah, seperti biasa yang tadi ya, kalau SHC-nya semakin besar, maka change in temperature-nya semakin rendah ya, semakin kecil seperti itu. Nah, kalian lihat di sini, SHC yang besar yaitu adalah si olive oil. Jadi si olive oil ini karena dia SHC-nya besar, maka dia sulit sekali atau lama panasnya mendidihnya seperti itu. Jawaban yang betul adalah yang D. Olive oil need longer time to reach high temperature compared to vegetable oil. Jadi kalau kalian mau masaknya cepat, better pakai olive oil gitu ya. Jadi mau goreng-goreng sesuatu yang cepat itu pakai vegetable oil, pakai SHC-nya kecil ya. Jadi kalau kalian SHC-nya pakainya yang kecil, nanti lebih cepat naik suhunya. Jadi kalau kalian buru-buru, pakailah yang SHC-nya kecil seperti itu. Ya, makanya kalau kalian mau masak air itu lama banget gitu ya. Itu karena SHC air besar. Jadi benda yang SHC-nya besar itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, lanjut ya guys. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 13. From the table above, which material is hardest to melt? Of course, hardest to melt itu berarti dia membutuhkan SLH yang besar ya. Jadi SLH-nya kalau besar, berarti dia hardest to melt. Di sini jawabannya adalah aluminium ya. Jadi saya tulis ya, SLH-nya bigger, dia need longer time, makanya dia hardest to melt ya. Kalau gold udah pasti cepat ya, karena SLH-nya kecil sekali. Next, di nomor berikutnya, di nomor 14, which of the following best explained on the scenario below? On the summer morning, John walks across his paved driveway with no problem. However, later at that afternoon, he stepped barefoot on the same driveway. He must quickly run off because the bottom bla bla bla. Oke. Nah, di sini jawabannya adalah as the temperature increase during day, the grass area SHC is bigger compared to the pavement. That's why grass area is colder. Jadi di jalanan itu aspal yang warna hitam yang kalian injak itu SHC-nya itu kecil. Kalau SHC-nya kecil berarti dia nanti cepat panasnya. Gitu ya guys. SHC-nya kalau di rumput nih, rumput gimana ya? Oke, rumput kasih warna hijau ya. Nih, rumput. Rumput itu ternyata SHC-nya itu besar. Makanya delta T-nya atau change in temperature-nya jadi kecil, jadi lebih adem seperti itu ya. Oke.
Number 15. Material A has SHA twice bigger than material B. What could we do to make both material increase its temperature at the same rate? Ini pilihan ganda, ya. Jadi jawabannya ini adalah yang D. Jadi mass of object material B should be 2 times heavier than object with material A. Seperti itu ya. Alright, next. Number 16. Ini essay, jadi kalian harus membuat jawabannya dengan KWA ya, metode KWA. Nah, di sini sudah diberitahu infonya, additional information about specific heat capacity atau specific latent heat. Nah, di sini saya tampilkan grafnya. Kamu diminta menghitung calculate the heat energy needed to change from negative 50 ice to 70 degrees Celsius water. Ada 3 steps yang kalian harus ikuti. Dan kalian harus perhatikan ya, kapan pakai rumus yang Q equals M SHC delta T, dan kapan yang harus dipakai M kali SLH. Ya, di sini kalian perhatikan untuk Q1 yang dipakai SHC-nya masih ice, karena dia di sini masih ice ya, as you can see. Untuk Q2, kita pakai rumus M kali SLH, tapi di sini SLH dari melting ice. Lalu yang berikutnya untuk Q3 pakai rumus M SHC kali delta T, tapi SHC-nya kali ini water ya, kan? Ini sudah water. Setelah itu jangan lupa untuk ditambahkan ke semuanya dan didapatkan hasilnya adalah sekian. Silakan pause video ini buat nanti nyocokin jawaban kalian ya. Oke, saya akan lanjut dulu ke soal berikutnya untuk soal nomor 17, guys. Oke, nomor 17 ini ada apa cerita ya, kalian harus baca. Saya beri waktu kalian membaca. Di sini, from the article above, find out the heat transfer method used in this article and explain how this heat transfer method is used. Oke, jadi heat transfer yang dimaksud di sini adalah jelas convection. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi, radiator di sini sebetulnya kalau saya gambarkan, misalkan kalian punya radiator ya, di ujung tembok di sini ya, di bawah. Nah, di dalamnya kan ada perangkatnya tuh ya. Nih, seperti ini ya. Ada besi-besi seperti ini. Nah, ini kan panas. Nah, panas itu nanti akhirnya dia membuat cooling air, cool air itu dia more dense ya. Jadi dia ada di bawah. Nah, dia akan masuk ke dalam sini. Nah, setelah itu di sini dia akan menjadi panas karena dari heat transfer itu ya. Radiator itu akan membuat udara di sini menjadi panas nih, become hot, and then since hot air is less dense, nanti dia akan naik ke atas seperti itu. Ya, karena hot air itu less dense, nanti dia akan naik ke atas. Nah, di atas sudah tidak terlalu hot, dia ini cooling down ya namanya ya, cooling down lagi, nanti dia jadi cool air. Nah, seperti itu siklusnya. Ini namanya disebut current convection ya. Jadi arus convection. Biasanya ini di luar negeri ya guys. Karena di luar negeri itu ada 4 musim, ada musim dingin ya. Namanya radiator ini ya. Oke. Semoga cukup menjelaskan. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya di nomor 18. Oke, nomor 18 ini sebetulnya sudah ada jawabannya. Jadi kalian tinggal menghitung berdasarkan guidance-nya di sini ya. Saya berikan waktu, kalian boleh lihat. Nanti jika ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar atau boleh WhatsApp ke saya ya. Kalian boleh pause video ini untuk bisa menjawab soal dari yang B dan C. Ya, ini soal jawaban yang B, ini jawaban yang C, seperti itu. Oke, untuk yang D, di sini sebenarnya ada report nih. Ini sebenarnya soalnya ini ada report, tapi nggak kebaca reportnya ya. Tapi di sini dia minta, in the report, the result berbeda nih. Jadi yang kita hitung,
Ini agak beda-beda dengan teorinya. Kira-kira kamu diminta give your analysis reason for this and explain it. Di sini yang mungkin saya bisa tambahkan adalah mungkin ya inaccurate of measurement. Jadi penjelasannya adalah mungkin pada saat pengukuran itu tidak dilakukan dengan akurat atau dengan properly seperti itu ya. Misalkan membaca, for example, read the temperature. Karena itu kan harus baca termometernya dengan betul ya, temperature. Atau mungkin waktu mengukur duration of time-nya seperti itu. Ya, jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan error seperti itu. Itu hanya salah satunya. Ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 19. Soal nomor 19 ini merupakan salah satu contoh soal dari Black Principle, di mana kamu mencampurkan dua bahan yang berbeda dan akan dicari final temperature-nya. Mungkin bisa jadi keluar atau mungkin nggak jadi, belum tentu keluar ya, tergantung guru kalian apakah sudah mengajarkannya. Tapi untuk konten kali ini saya bantu ajarkan ya. Jadi di sini kita buat grafiknya ya. Jadi kamu akan mencampurkan iron, panas nih 100 derajat Celcius mendidih, panas sekali nih, dan lead 30 derajat ya, dingin ya di sini. Nah, mass iron-nya dijadikan kilogram, 500 gram convert dibagi 1000, lead-nya sudah 2 kilogram. Untuk SHC, ini sudah diberitahu ya, datanya dari atas. Nah, untuk final temperature, kita menggunakan konsep yaitu key absorb equals to key release. Nah, key yang absorb itu adalah yang lead, yang dingin ya. Kalau yang release panas itu adalah yang iron. Nah, kita menggunakan rumus yang sama, M SHC delta T untuk kedua ruas. Nah, tinggal untuk change in temperature-nya, T-nya. Jadi kalian harus lihat untuk yang lead itu ntar T kurang 30, kalau yang iron 100 kurangin T. Dengan proses aljabar, kalian akan dapatkan di sini nilai T-nya adalah 65. Itu adalah final temperature-nya, guys. Oke, nah bagaimana teman-teman? Demikian penjelasan dari konten ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, bisa drop di kolom komentar atau WA. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini ya.